Bab 51 Penculikan. Lin Momo menjemput Tang Tang seperti biasa sepulang kerja. Namun, tak lama setelah masuk ke mobil, dia tiba-tiba menyadari bahwa arah iring-iringan mobil itu bukanlah Villa Lin. Berhenti. Dia berteriak pada perangkat interkom di dalam mobil, apa yang terjadi, Dongfang Liang? Rolls-Royce itu berhenti di pinggir jalan. Begitu pintu terbuka, Dongfang Liang membawa dua orang anak buahnya untuk masuk ke mobil Lin Momo. Ada apa, Nona Lin? Dongfang Liang bertanya dengan riang. Arah kita salah, kata Lin Momo. Tidak, ini jalan yang benar untuk mengantarmu pulang, tapi ini bukan Villa Lin, ini dunia bawah. Kata Dongfang Liang, wajahnya berubah menjadi tidak tulus. Seseorang membayarku untuk mengirimmu ke sini. Hati Lin Momo hancur seperti Titanic. Para pengawal yang dibayar keluarganya untuk membunuh orang lain. Pencuri dalam keluarga sulit dideteksi. Tanpa diduga, para pembunuh menyusup bahkan ke dalam keluargaku. Meskipun tidak dapat mengatasi dua pembunuhan pertama, semuanya bergantung pada Qin Haodong. Sekarang Dongfang Liang memanfaatkan ketidakhadiran Qin Haodong. Apa yang harus dia lakukan? Dongfang Liang mencibir dan melambaikan tangannya, memerintahkan dua orang di belakangnya. Ikat mereka. Tolong, seseorang tolong. Lin Momo berteriak, tetapi isolasi suara Rolls-Royce terbukti sangat baik sehingga tidak ada orang yang lewat di luar yang mendengarnya. Dan tentara bayaran itu menyumpal mulutnya dengan handuk. Anda orang yang cerdas, Nona Lin, kata Dongfang Liang sambil mencibir. Jika Anda bekerja sama dengan jujur, Anda bisa hidup sedikit lebih lama, atau saya bisa mengirim Anda dan putri Anda ke neraka sekarang. Lin Momo menatap anak kecil yang ketakutan di sebelahnya dan menenangkan diri. Dia tahu bahwa jika dia membuat Dongfang Liang marah, itu pasti akan merepotkan. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu selama mungkin dan berharap Qin Haodong membawa keajaiban bagi mereka lagi. Tak lama kemudian kedua tentara bayaran itu mengikat Lin Momo dan si bocah kecil. Kemudian iring-iringan mobil itu melaju kencang menuju pinggiran kota. Saat Qin Haodong tiba di pasar grosir obat tradisional Tiongkok, ia membiarkan Nalan Wushuang kembali sendirian. Saat itu, hari sudah gelap, dan tidak banyak orang yang berbelanja di pasar. Beberapa pedagang mulai mengemasi kios satu demi satu. Saat hendak membeli beberapa tanaman obat, ponselnya berdering. Itu dari Lin Ziyuan. Apakah Momo bersamamu, Dr. Qin? Tidak, saya datang sore hari untuk mengobati pasien, sekarang saya sendirian di pasar obat. Lin Ziyuan berkata dengan cemas, biasanya saat ini dia kembali bersama Tang Tang untuk makan malam, tetapi hari ini, mereka belum pulang. Terlebih lagi, aku meneleponnya beberapa kali, tetapi nomornya tidak aktif. Mendengar ini, hati Qin Haodong hancur, dan firasat buruk menyerangnya. Tuan Lin, apakah Anda menelepon Dongfang Liang? Sudah, tapi tidak bisa tersambung. Sekarang bukan hanya Lin Ziyuan, tetapi juga Qin Haodong merasa khawatir. Berdasarkan waktu, Lin Momo kemungkinan besar tinggal bersama si kecil sekarang. Karena mereka menghilang bersama, Qin Haodong merasa waspada dalam hatinya. Tuan Lin, teruslah menelepon mereka, saya akan segera melakukan sesuatu untuk menemukan mereka. Qin Haodong menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Lin Momo tiba-tiba menghilang. Tampaknya ia hanya mencari Nalan Wushuang untuk meminta bantuan. Namun sebelum ia menelepon Nalan Wushuang, teleponnya berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak dikenalnya. Meskipun dia belum pernah melihat angka ini sebelumnya, dia merasa yakin bahwa angka ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya Lin Momo. Saat telepon tersambung, suara seorang pria terdengar dengan bangga. Qin Haodong, coba tebak siapa aku. Dongfang Liang. Qin Haodong langsung mengenali suara itu. Kamu di mana Momo? Apa kau mengkhawatirkannya? Di seberang telepon, Dongfang Liang tertawa terbahak-bahak. Nona Lin kecil sekarang bersamaku, dia tidak buruk, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ngomong-ngomong, gadis kecil itu juga ada di sini bersamaku. Dongfang Liang, aku bisa katakan padamu, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala mereka, aku akan memberimu kematian yang lambat dan menyakitkan. Qin Haodong berkata dengan niat jahat dan tegas. Dia sangat menyesal saat ini. Sepertinya dia benar-benar ceroboh. Dongfang Liang pasti telah menculik mereka saat Lin Momo menggendong si kecil. Jika dia bersama mereka, hal itu tidak akan terjadi. Jangan mengancamku, aku tidak takut. Di seberang telepon, suara Dongfang Liang berubah dan berkata dengan getir, sejujurnya, kali ini seseorang membayarku untuk datang ke Tiongkok, tujuanku adalah membunuh Lin Momo, jadi aku menerima undangan Lin Ziyuan. Setelah tiba di keluarga Lin, aku melihat Lin Momo adalah wanita yang cantik, jadi kupikir jika aku bisa memenangkan hatinya, aku bisa mewarisi ratusan juta harta milik keluarga Lin, itu akan jauh lebih baik daripada menjadi tentara bayaran.
Jika memang begitu, Lin Momo tidak perlu mati, tapi itu semua karenamu. Jika kamu tidak menentangku di mana-mana, aku tidak akan memilih cara ini. Sebaliknya, Qin Haodong menjadi tenang setelah mengetahui bahwa Lin Momo dan anak kecil itu baik-baik saja untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa panggilan Dong Fangliang kepadanya memiliki tujuan, jika tidak, dia tidak akan membuang-buang waktu di sini. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin kau berlutut dan bersujud memohon padaku. Aku ingin kau mati, kata Dong Fangliang sambil menggertakkan giginya karena marah. Bahkan Qin Haodong merasakan kebenciannya yang luar biasa dari telepon. Baiklah, di mana kau? Aku bisa datang menemuimu. Qin Haodong berkata dengan ringan. Selama dia melihat Dong Fangliang, dia yakin dia bisa menyelamatkan Lin Momo dan si kecil. Aku tahu kau enggan menyerahkan Lin Momo, kalau begitu datanglah dan temui aku, tapi aku harus memperingatkanmu bahwa kau hanya bisa datang sendiri, jika kau punya satu orang teman lagi, kau hanya bisa menunggu dan mengambil mayat mereka. Tunggu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Itu mudah saja, aku akan membuatmu langsung percaya. Kemudian Dong Fangliang menutup teleponnya. Tak lama kemudian, ponsel Qin Haodong berdering dan sebuah pesan MMS masuk. Saat dia membuka foto itu, mata Qin Haodong melotot karena marah. Dalam foto itu, tangan Lin Momo diikat terbalik dan kakinya juga, tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Bahkan si kecil diikat di sampingnya. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini, telepon di tangannya berdering lagi. Apakah aku menipumu? Katakan, di mana kamu? Mata Qin Haodong dipenuhi dengan niat membunuh. Di seberang telepon, Dong Fangliang tertawa terbahak-bahak lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, Taman Danau Yulong, kamu harus bergegas atau kamu akan terlambat. Qin Haodong segera menutup telepon genggamnya dan berlari ke pintu masuk pasar bahan obat-obatan. Di seberang telepon, di ruangan gelap, Dong Fangliang meletakkan telepon genggamnya dan menoleh untuk melihat Lin Momo yang panik dan si kecil di sudut. Dia tertawa dan berkata, Gadis kecil, apakah kamu menantikannya? Kekasih kecilmu sedang mencarimu. Sayangnya, betapapun kuatnya dia tidak tahu kamu ada di sini, tidak ada apapun di Taman Danau Yulong. Lalu dia tertawa terbahak-bahak lagi. Orang jahat, ayahku sangat kuat, dia pasti akan datang menyelamatkan aku dan ibu. Si kecil itu bersandar pada Lin Momo dan berkata. Dong Fangliang terdiam, lalu mengeluarkan pistol hitam dari tangannya dan mengacungkannya ke anak kecil itu. Gadis kecil, tahukah kau apa ini? Ini pistol, sekuat apapun ayahmu, apakah dia bisa mengalahkan seorang pria dengan pistol? Dia menoleh ke Lin Momo lagi dan berkata, kamu tenang saja, aku hanya bermain sekarang. Aku akan memberitahunya alamat sebenarnya nanti dan menembaknya di depanmu. Lin Momo berkata, kamu hanya menginginkan uang, bukan? Bisakah kamu memberitahuku berapa gaji yang diberikan majikanmu? Aku akan memberimu 10 kali lipatnya asalkan kamu membiarkan aku dan putriku hidup. Dong Fangliang tertawa lagi. Aku tahu kamu punya banyak uang, tetapi aku juga tahu bahwa seseorang hanya bisa menghabiskan uangnya saat masih hidup. Jika aku membiarkanmu pergi, apakah aku masih bisa meninggalkan Tiongkok hidup-hidup? Lalu bisakah kau memberitahuku siapa yang mempekerjakanmu? Aku tidak bisa mengatakan itu, meskipun aku rakus akan uang dan wanita, aturan di bidang tentara bayaran harus dipatuhi. Pada saat ini, ponsel di sebelahnya berdering. Dong Fangliang melihat nomor itu dan pergi ke sudut ruangan dan menekan tombol jawab. Apa kabar? Suara aneh terdengar di telepon. Rupanya suara itu diubah oleh perangkat lunak pengubah suara. Semuanya berjalan lancar, wanita itu ada di tanganku. Bagus sekali, bunuh dia sekarang juga, aku akan segera mengirimkan uang kepadamu. Suara di telepon berkata dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru, aku masih perlu menggunakannya untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Lagi pula, sayang sekali membunuh wanita secantik itu secara langsung. Saat aku dan saudara-saudaraku bersenang-senang, kami akan membunuhnya. Mendengar kata-kata Dong Fangliang, wajah Lin Momo menjadi pucat dan matanya berkedut karena putus asa. Suara dari seberang telepon berkata, jangan meremehkan wanita ini, 2 pembunuhan yang kurencanakan untuk membunuhnya sebelumnya gagal total, jadi kau harus membunuhnya sekarang. Tidak, rencanaku belum selesai, baiklah, beri aku waktu 2 jam, aku akan membunuhnya 2 jam dari sekarang. Rupanya lelaki di seberang berteriak tidak puas. Jangan lupa bahwa aku majikanmu, kau harus melakukan apa yang kukatakan, bunuh wanita itu, sekarang. Dong Fangliang tertawa acuh tak acuh. Aku memang menerima pekerjaanmu, tetapi menurut perjanjian kerja, aku bisa membunuh Lin Momo dalam 3 hari, sekarang hanya 1,5 hari, masih banyak waktu tersisa.
Asalkan kau membunuhnya sekarang, aku bisa memberimu 5 juta yuan lagi. Ekspresi garang muncul di wajah Dong Fangliang. Meskipun uang itu bagus, balas dendamku tak ternilai harganya. Lalu, dia menutup telepon. Melihat Dong Fangliang selesai menelepon, seorang tentara bayaran kecil di sebelahnya datang dan berkata, ini 5 juta yuan, kakak. Ayo bunuh wanita ini sekarang juga. Dong Fangliang menyeringai dingin. Jangan pedulikan dia. Selama Lin Momo ada di tangan kita, dia harus memberi kita 10 juta yuan lagi nanti. Selain itu, orang itu mencuri 15 juta yuan dariku, dia harus memuntahkannya. Si tentara bayaran kecil berkata, saudaraku, apakah itu tidak apa-apa, jika kita melakukan itu, kredibilitas kita akan hilang. Dong Fangliang berkata, aku sudah memikirkannya, mari kita hasilkan banyak uang kali ini, lalu kita akan menemukan tempat tinggal yang nyaman, lalu kita tidak perlu bekerja sebagai tentara bayaran, apalagi yang bisa kita lakukan dengan kredibilitas ini. Kakak kita memang bijak, kata tentara bayaran kecil itu dengan nada menyanjung. Qin Haodong bergegas keluar dari pasar grosir bahan obat-obatan. Tiba-tiba sebuah mobil Honda melaju kencang mendekat. Qin Haodong tiba-tiba berdiri di jalan dan menghentikan mobilnya. Pengemudi mobil Honda itu mengerem secara refleks. Akhirnya, mobil Honda itu berhenti di dekat kaki Qin Haodong. Apakah kau ingin mati, nak? Seorang pria setengah baya berkepala botak mengendarai Honda. Dia keluar dari mobil dengan marah dan berdebat dengan Qin Haodong. Saya polisi dan saya perlu membawa mobil Anda untuk urusan mendesak, kata Qin Haodong sambil menyerahkan sebuah buku kecil berwarna merah kepada pria paruh baya itu. Kemudian dia masuk ke dalam Honda, dan memacu mobilnya dengan satu kaki menginjak pedal gas. Melihat mobil itu melaju pergi, pria parubaya itu mengerti apa yang terjadi. Ia melihat buku kecil di tangannya. Ada foto seekor anjing putih yang cantik di sana, dan dua kata kapital berikut. Sertifikat anjing. Sialan, dia begitu saja mengambil mobilku sambil memperlihatkan surat keterangan anjing, itu perampokan, perampokan. Pria parubaya itu berteriak, tetapi tidak banyak orang di sekitarnya. Dia tahu tidak ada gunanya berteriak seperti itu. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon. Sepupu, seseorang merampok mobilku, ya, di jalan di seberang pasar grosir bahan obat-obatan, orang itu menggunakan sertifikat anjing. Setelah panggilan telepon, pria parubaya itu melihat ke arah hilangnya Qin Haodong. Beraninya kau merampokku, nak. Sepupuku akan mengulitimu. Qin Haodong, yang tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah atribusi mobil, berusaha sebaik mungkin untuk menentukan keterampilan mengemudinya. Honda itu berkelok-kelok di antara lalu lintas dan melaju kencang menuju ke arah Taman Danau Yulong. Kurang dari seperempat jam kemudian, dia tiba di Taman Danau Yulong. Saat memarkir mobil, dia bergegas keluar. Di taman, banyak orang berjalan-jalan setelah makan malam. Qin Haodong langsung bergegas ke Danau Yulong, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi kembali nomor sebelumnya, tetapi pihak lainnya menolak panggilan tersebut. Pria yang sangat berhati-hati. Qin Haodong memerah karena marah, tetapi tidak punya pilihan lain selain menunggu dengan tenang. Sekitar 3 menit kemudian, teleponnya berdering lagi. Saya sudah sampai di Danau Yulong, kamu di mana? Suara tawa keras terdengar dari seberang telepon. Maaf, saya agak gugup dan salah menyebutkan alamat, saya belum pernah ke Danau Yulong sejak saya tiba di Jiangnan beberapa waktu lalu. Apa yang akan kau lakukan? Qin Haodong berteriak dengan marah. Jangan marah, bukankah kamu seorang dokter, hatimu sakit saat kamu marah, kamu harus tahu itu. Dong Fangliang tampak puas dengan reaksi Qin Haodong dan berkata, ayo main game. Bab 52 sebuah keadaan mendesak. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Qin Haodong, berusaha menahan amarahnya. Apa terburu-buru? Apa kau marah? Apa kau khawatir dengan wanitamu?
Dongfang Liang tertawa dengan arogan. Bukankah kau pria yang tangguh, bukankah kau seorang petarung, bukankah kau seorang pengemudi yang baik, mengapa kau dipermainkan olehku sekarang? Dia tampak puas dengan apa yang telah dilakukannya, lalu berkata dengan bangga, bermainlah denganku saja, dan ketika aku selesai, aku akan membiarkanmu bertemu dengan wanita pilihanmu. Sekarang permainannya sudah dimulai, aku beri waktu 1 jam, kita bisa bicara kalau kamu bisa menemuiku dalam waktu 1 jam. Tapi kalau kamu nggak bisa ke sini, aku bakal bosan dan nggak keberatan bersenang-senang dengan wanitamu. Serius deh, cewek Lin itu sangat menawan saat berpakaian, dan aku nggak bisa membayangkan betapa menariknya dia saat telanjang. Aku benar-benar menantikannya. Dongfang Liang, kau akan berharap tidak pernah dilahirkan jika berani menyentuhnya. Qin Haodong berteriak dengan marah. Lapangan tembak di sekujur tubuhnya membuat penonton di sekitarnya ketakutan. Qin Haodong, jangan coba-coba menakutiku, itu tidak akan berhasil, kata Dongfang Liang. Ayo kita buat kesepakatan, datanglah ke sini dalam 1 jam dan aku akan membiarkanmu bertemu dengan wanita pilihanmu, atau kau tidak akan pernah bisa menemuinya. Setelah aku cukup bersenang-senang, aku akan membunuh ibunya dan menjual putrinya ke Afrika. Gadis kecil itu cukup cantik, aku yakin orang-orang kaya dengan hobi-hobi kecil di Afrika akan membayar harga yang pantas untuknya. Dongfang Liang tertawa terbahak-bahak saat mengatakan itu, yang sungguh membuat Qin Haodong kesal. Beritahu aku alamatmu. Nada bicara Qin Haodong terdengar dingin dan menakutkan. Dongfang Liang telah terus-menerus menyinggung perasaannya. Ia jatuhkan hukuman mati kepada Dongfang Liang. Datanglah ke puncak Gunung Yunding dalam waktu 1 jam, aku akan mulai menghitung waktu sekarang, jangan terlambat. Dongfang Liang tertawa dan menutup telepon setelah itu. Tentara bayaran muda di sebelahnya berkata, "Kakak, kenapa kau tidak menyuruhnya datang ke sini saja, kenapa kau membuatnya begitu merepotkan?" Dongfang Liang menahan senyum di wajahnya, lalu berkata dengan tegas, "Dokter kecil ini tidak mudah dihadapi, dia bisa sangat sulit dihadapi, kita harus berhati-hati. Saya mencoba membuatnya kesal dan marah karena orang-orang akan kehilangan akal ketika mereka marah, itu akan membuat pekerjaan kita nanti menjadi lebih mudah." Tentara bayaran muda itu memainkan pistol di tangannya dan bertanya, "Apakah kamu bereaksi berlebihan terhadapnya, kakak?" Betapapun tangguhnya dia tidak akan pernah lebih kuat daripada pistol di tangan kita. Dongfang Liang berkata, "Jangan lupa dia punya uang 15 juta yuan milikku, tidak ada yang akan membayarku jika dia terbunuh, aku ingin menangkapnya hidup-hidup dan membunuhnya setelah aku menerima uangnya." Melihat kedua pria di depannya berbicara, Lin Momo merasa gelisah di dalam hatinya. Di satu sisi, dia berharap Qin Haodong bisa segera datang dan menyelamatkannya dan si kecil. Di sisi lain, dia khawatir Qin Haodong akan dalam bahaya begitu dia datang. Seperti yang mereka berdua bicarakan, Qin Haodong tidak akan pernah lebih kuat dari senjata api. Dongfang Liang dan kawan-kawan memegang senjata api sungguhan di tangan mereka. Di samping Taman Danau Yulong, Qin Haodong kembali menaiki mobil dan melaju kencang. Ia tahu bahwa alamat yang disebutkan Dongfang Liang kali ini mungkin juga palsu, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain pergi. Honda itu hampir melayang di jalan, seperti ikan yang berenang dan bersaing dengan ikan lainnya. Semakin banyak mobil yang mengikuti di belakang. Awalnya, Qin Haodong tidak menyadarinya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa semua mobil itu mengejarnya. Namun sekarang dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dipedulikan, dan dia tidak punya pilihan selain memacu mobilnya dengan cepat dan meninggalkan yang lain jauh di belakang. 15 menit kemudian, dia tiba di Gunung Yunding. Teleponnya berdering segera setelah dia menepi. "Qin Haodong, kurasa kau mengemudi dengan cepat mengingat kemampuan mengemudimu yang bagus, apakah kau sudah sampai di Gunung Yunding?" Dongfang Liang tertawa dan bertanya. "Aku di sini, kamu di mana?" "Sudah kubilang kita main-main, dan kita masih punya waktu 40 menit, apa terburu-buru, aku baru saja mengubah posisiku, sekarang kembalilah ke tempat asalmu dan pergilah ke barat, nanti akan kuberitahu lokasi persisku, ingat, pergilah ke barat, jangan sampai salah jalan." Setelah itu Dongfang Liang menutup telepon lagi. Qin Haodong benci dimanipulasi oleh orang lain. Dia tidak punya pilihan lain selain masuk ke mobil lagi dan melaju ke arah yang disebutkan Dongfang Liang tadi.
Begitu ia membalikkan mobilnya, setelah bunyi rem yang melengking, 6 atau 7 mobil melaju kencang ke arahnya, lalu dia dikepung. Seorang pria setengah baya botak melompat dari Land Rover ORV. Dia menunjuk Qin Haodong di dalam mobil dan berteriak, "Sepupu, ini orang yang mengambil mobilku." Akhirnya Qin Haodong mengerti mengapa ada begitu banyak mobil yang mengejarnya. Mereka semua ada di sini untuk pria setengah baya yang botak itu. Dia keluar dari mobil dan hendak menjelaskan. Seorang pemuda melompat dari Land Rover, dan ternyata dia adalah Zhang Dazi yang ditemui Qin Haodong beberapa hari lalu di sanatorium militer. Zhang Dazi juga terkejut saat melihat Qin Haodong. Kemudian senyum dingin dan menakutkan muncul di wajahnya. Dia telah menyimpan dendam sejak terakhir kali Qin Haodong memenangkan 10 juta ginseng Korea darinya dan menendangnya. Namun dia harus tunduk pada penghinaan karena kekuatan keluarga Nalan. Namun, musuh terlalu sering berpapasan. Dia bertemu Qin Haodong lagi hari ini, dan Qin Haodong telah mengambil mobil sepupunya. Sekarang saatnya untuk membalas dendam akhirnya tiba. Jika dia mengirim Qin Haodong ke kantor polisi sebagai perampok, bahkan keluarga Nalan tidak akan bisa membujuknya untuk tidak melakukannya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap Qin Haodong dengan bangga, lalu berkata, "Qin Haodong, beraninya kamu merampok mobil di depan umum, sekarang pergilah ke kantor polisi bersamaku." Qin Haodong berkata dengan sabar, "Saya tidak merampok, saya meminjamnya untuk keperluan mendesak, saya akan mengembalikannya segera setelah selesai, saya akan membayar semua kerugian Anda." Zhang Dazi mencibir dan berkata, "Untuk keadaan mendesak, siapa yang setuju meminjamkannya padamu? Kau mengambil mobil sepupuku dengan SIM anjing, dan itu adalah perampokan." "Zhang Dazi, aku akan menjelaskannya kepadamu besok, tetapi sekarang kamu harus minggir karena aku sedang ada urusan mendesak." Seiring berjalannya waktu, Qin Haodong mulai kehilangan kesabaran. "Mendesak," kata Zhang Dazi dengan nada meremehkan di sudut mulutnya, "kamu hanya seorang dokter muda, seberapa mendesaknya hal itu? Apakah kamu akan menyelamatkan dunia? Kungfumu yang buruk tidak membuatmu menjadi manusia super, dan kamu juga tidak mengenakan celana dalam di luar celanamu. Akan kukatakan sekali lagi, minggirlah dari hadapanku." Qin Haodong memeriksa waktu sekali lagi. Setengah jam telah berlalu dan dia masih belum tahu, dan dia tidak tahu di mana Dong Fangliang telah memenjarakan Lin Momo dan si kecil. Dia sudah cukup khawatir, tetapi Zhang Dazi tetap bertahan dan tidak mau berhenti bicara. Dia akan bergegas keluar dan tidak peduli lagi jika tidak dikelilingi oleh begitu banyak mobil. "Menurutku, sekaranglah saatnya bagimu untuk berhenti bersikap sombong, nak." Zhang Dazi merasa percaya diri hari ini karena dia telah membawa lebih dari 10 orang ke sini. Dia melambaikan tangannya yang besar dan memberitahu pengawal di belakangnya, "Ayo bergerak, beri dia pelajaran." Para pengawal ini tidak tahu betapa hebatnya Qin Haodong. Mereka pikir akan mudah untuk berhadapan dengan seorang anak laki-laki kurus pucat. Jadi mereka semua bergegas ke Qin Haodong dan ingin pamer di hadapan bos mereka. Pada saat yang sama, mata Qin Haodong memerah. Dia dipenuhi dengan amarah yang membara. Setiap detik ini sangat berarti baginya, jadi dia bertindak dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika Qin Haodong mengerahkan seluruh kemampuannya, para pengawal itu telah terlempar seperti orang-orangan sawah sebelum mereka menyadari apa yang telah terjadi, dan kemudian mereka mengerang di tanah. Zhang Dazi terkejut karena semua rekannya telah menerima pelatihan khusus sebelumnya. Mereka seharusnya jauh lebih kuat daripada yang biasa, tetapi mereka sangat lemah saat bertarung dengan Qin Haodong. Pria botak itu juga terkejut, kesombongannya telah hilang. Dia segera bersembunyi di belakang Zhang Dazi. Setelah berurusan dengan orang-orang yang tidak efektif itu, Qin Haodong melangkah ke Zhang Dazi dan berkata, "Katakan pada orang-orangmu untuk minggir dari jalanku, sekarang." Zhang Dazi terkejut. Ia merasa sangat ingin buang air kecil dan hampir mengompol. "Kau, jaga sikapmu, aku sudah menelepon polisi, dan mereka akan segera datang." Dia memang menelepon polisi dalam perjalanannya ke sini. Setelah dia mengatakan itu, 2 mobil patroli melaju kencang ke sini. 2 kereta itu ditarik. 7 atau 8 polisi turun, dan yang pertama masih Nalan Wuxia.
Zhang Dazi merasa tenang saat melihat Nalan Wuxia karena keluarganya memiliki hubungan dengan keluarga Nalan. Nalan Wushuang menyukai anak laki-laki gigolo itu, tetapi Nalan Wuxia tidak. Dia sangat mengenal wanita itu. Dia pemarah dan membenci kejahatan. Dia pasti akan memberi pelajaran pada Qin Haodong hari ini. Wuxia, kau di sini, orang ini sangat berani. Dia merampok mobil sepupuku dan menabrak orang-orangku, jadi kau harus memberinya pelajaran. Pria botak itu menambahkan, benar, Pak Polisi, dia merampok mobil saya, Anda harus menangkapnya. Nalan Wuxia kebetulan sedang bertugas hari ini. Kasus pertamanya adalah tentang Qin Haodong, dan sekarang ketika dia hendak pulang kerja, dia bertemu dengannya lagi. Dia tahu seperti apa Qin Haodong, dan dia tahu dia punya Lamborghini Centenario seharga 40 juta. Tidak mungkin dia akan merampok Honda yang rusak, jadi pasti ada alasan khusus. Qin Haodong, apa yang sebenarnya terjadi, bisakah kamu berhenti membuatku repot? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu, sekarang suruh mereka minggir, aku sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan seseorang. Qin Haodong berteriak dengan marah, dan dia tampak sangat khawatir. Ia menyadari bahwa polisi secara teknis dapat menemukan Dong Fangliang, tetapi Dong Fangliang mematikan teleponnya setiap kali menelepon. Rupanya ia menghalangi polisi untuk menemukannya. Selain itu, waktu 1 jam terlalu singkat bagi polisi untuk bergerak. Saat itu Nalan Wuxia menyadari bahwa Qin Haodong tampak berbeda sekarang. Dulu, Qin Haodong akan tersenyum dan tetap tenang apapun yang terjadi, tetapi sekarang dia seperti iblis, memancarkan amarah yang mematikan. Zhang Dazi berdiri di samping dan berkata, Wuxia, kau lihat betapa sombongnya dia, tangkap saja dia. Nalan Wuxia mengabaikannya, dan bertanya kepada Qin Haodong dengan khawatir, apa yang terjadi? Jangan tanya, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya, percayalah padaku dan minggirlah dari hadapanku. Qin Haodong berkata sambil berbalik dan berjalan ke Honda. Wuxia, dia terlalu sombong, itu penghinaan terhadap polisi. Zhang Dazi berusaha untuk membangkitkan lebih banyak kebencian, tetapi Nalan Wuxia berbalik dan memerintahkan, minggirlah. Zhang Dazi tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wuxia, ini kesalahan besar, dialah yang merampok mobil sepupuku. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan, minggirlah atau aku akan menangkapmu karena mengganggu acara publik. Nalan Wuxia berkata dengan dingin dan tegas. Bab 53 Pelacakan Darah. Zhang Dazi tidak mampu membuat Nalan Wuxia marah, jadi dia mundur. Namun, dia tidak akan membiarkan Qin Haodong pergi begitu saja tanpa perlawanan, jadi dia diam-diam menyodok pria botak di sampingnya. Pria setengah baya botak itu segera membaca tanda itu. Siapapun Nalan Wuxia, bagaimanapun juga, dia adalah polisi, dan dia adalah korban yang kehilangan mobilnya. Dia melangkah maju dan berkata, Nyonya, itu mobil saya dan orang itu perampok, jadi Anda tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Zhang Dazi diam-diam merasa puas. Dia benar-benar senang melihat bagaimana dia akan membereskan kekacauan itu karena seorang polisi tidak akan pernah melepaskan perampok sebelum korbannya. Berapa harga mobilmu? Tanya Nalan Wuxia dingin. 250.000, jawab si botak tanpa sadar. Ada 300.000 yuan di kartu ini, saya akan membayar mobilnya, sekarang mundurlah. Setelah itu Nalan Wuxia memberikan kartu itu kepada si botak. Kemudian dia mendorongnya dan menyingkirkannya. Qin Haodong tidak peduli lagi. Dia menginjak gas dan Honda itu melesat keluar. Zhang Dazi sangat marah. Matanya terbelalak dan dia bertanya-tanya trik sulap apa yang telah dilakukan bocah gigolo itu untuk memikat gadis-gadis dari keluarga Nalan sehingga Nalan Wuxia dapat memberikan 300.000 untuknya tanpa ragu-ragu. Pria botak itu memang telah menghabiskan 250.000 yuan untuk mobil itu, tetapi itu sudah setahun yang lalu. Mobil itu paling mahal harganya 200.000 yuan. Sekarang setelah dia dibayar 100.000 yuan lebih, dia begitu bahagia hingga dia hampir tidak bisa menutup mulutnya yang tersenyum. Dan tentu saja, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sekali lagi, Qin Haodong memacu kecepatan mobilnya hingga batas maksimal. 5 menit kemudian, telepon di sebelahnya berdering. Dia memperlambat langkahnya dan menjawab telepon tanpa ekspresi.
Dongfang Liang masih terdengar sombong di seberang telepon. Qin Haodong, bagaimana, apakah kamu menikmati permainannya? Ada apa kau memanggilku? Tanya Qin Haodong dingin. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kita sudah di Danau Yulong lagi, cepatlah datang. Kau punya waktu 20 menit. Jangan terburu-buru atau kau akan melihat foto telanjang yang indah. Dongfang Liang menutup telepon setelah itu. Qin Haodong menginjak rem dan menghentikan mobilnya di tengah jalan, sementara pengemudi di belakangnya mengumpat dan memaki. Qin Haodong hampir menjadi gila karena merasa dikendalikan oleh seseorang. Selain itu, dia tidak dapat mengetahui di mana musuh berada. Namun, dia yakin bahwa alamat yang diberikan Dongfang Liang kepadanya kali ini masih palsu. Orang itu mencoba membodohinya. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Lin Momo dan gadis kecil itu jika terus-terusan ditipu seperti ini. Dia harus menemukan cara. Ia menyadari bahwa ia telah bersikap terlalu impulsif akhir-akhir ini, kehilangan cara berpikir rasional aslinya. Oleh karena itu, ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dan mencoba mencari solusi untuk situasi saat ini. Seiring berjalannya waktu, sebuah ide terlintas di benaknya bahwa saat dia masih di dunia kultivasi, dia telah mempelajari keterampilan rahasia yang bernama pelacakan darah dari Sekte Darah. Satu-satunya fungsi dari keterampilan rahasia ini adalah melacak mereka yang memiliki darah yang sama. Dia hampir melupakannya karena dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Sekarang ia terlahir kembali di tubuh lain, tetapi jiwa dalam darahnya seharusnya sama dengan jiwa di kehidupan sebelumnya. Ia tidak yakin apakah ia dapat terhubung dengan si kecil melalui blood tracing. Memikirkan hal itu, dia menggigit ujung jarinya dengan tegas dan merapal blood tracing. Darah mengalir dari jari telunjuknya, namun ajaibnya, alih-alih mengalir ke bawah, darah itu malah mengambang ke atas dan melayang di udara. Qin Haodong menekuk jarinya dan melantunkan mantra sekali lagi. Kemudian dia menunjuk ke bola darah yang melayang di udara. Cahaya merah menyala tajam, dan kemudian wajah si kecil muncul di bola darah. Berhasil. Dia merasa bahagia karena telah berhasil menghubungi si kecil melalui penelusuran darah, dan dia dapat merasakan dengan jelas di mana Tang Tang berada. Sialan, dasar bajingan Dongfang Liang, ternyata mereka bersembunyi di dekat sini, dan aku tertipu untuk mengitarinya. Sekarang dia tahu di mana anak kecil itu berada, dia tidak akan lagi dibodohi oleh Dongfang Liang. Dia mengendarai mobilnya dan pergi dengan cepat. Di dalam kamar, si kecil sepertinya merasakan kehadiran Qin Haodong. Dia berbisik kepada Lin Momo, "Jangan takut, Bu, Papa akan segera datang menyelamatkan kita." "Ya, tentu saja. Jadilah gadis yang baik, Tang Tang." Lin Momo mencoba menghibur anak kecil itu, tetapi harapannya sirna. Rupanya, Dongfang Liang tidak memberitahu Qin Haodong alamat sebenarnya. Dan tidak mungkin Qin Haodong bisa menemukan mereka, kecuali dia adalah dewa. Meskipun mereka berbicara pelan, Dongfang Liang mendengarnya. Dia tertawa dan berjalan ke arah ibu dan gadis itu, lalu berkata, "Mengapa kalian belum menyerah? Apakah kalian menunggu kekasih kecilmu untuk menyelamatkanmu? Berhentilah bermimpi, dia tidak akan pernah bisa menemukan kita selama aku tidak ingin dia tahu kita ada di sini." Ia percaya diri karena ia telah bertugas sebagai tentara bayaran selama bertahun-tahun, dan memiliki kemampuan anti pengintaian. Ia akan mematikan teleponnya setiap kali menelepon sehingga polisi tidak dapat menemukannya. Dongfang Liang berdiri dan melirik dengan penuh nafsu ke arah tubuh Lin Momo yang terbentuk dengan baik, lalu menelan ludah dan berkata, 10 menit lagi kita akan saling melihat dalam keadaan telanjang, aku tidak sabar. Bukankah kamu baru saja mengatakan 20 menit? Lin Momo membantah dengan panik. Menunggu selama 20 menit terlalu lama, 10 menit akan sempurna, karena kekasihmu bisa menyaksikan pertunjukan kami saat dia tiba. Dongfang Liang tertawa bangga setelah mengatakan itu. Itu adalah daerah kumuh di pinggiran kota Jiangnan yang telah dimasukkan dalam cakupan pembongkaran oleh pemerintah. Semua penduduk telah pindah, dan tidak ada yang tersisa kecuali bangunan tua yang harus dihancurkan. Di atap sebuah gedung, 2 tentara bayaran sedang duduk, makan dan minum. 2 senapan runduk hitam tergeletak di samping mereka. "Kakak ketiga, kurasa sudah cukup, kita tidak boleh minum terlalu banyak, kita punya misi yang harus diselesaikan nanti," kata seorang tentara bayaran dengan rompi kamuflase.
Apa terburu-buru? Saudara kelima, kakak kita bilang orang itu tidak akan datang dalam waktu 1 jam, dan kita masih punya waktu 15 menit, dan tidak butuh waktu lama bagi kita untuk membunuh seorang dokter kecil. Berhentilah gugup dan mari kita minum 2 cangkir lagi. Kakak ketiga, kudengar lelaki itu punya kekuatan yang luar biasa, kurasa sebaiknya kita menganggapnya serius. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia tidak tahu apa-apa selain kungfu. Kami penembak jitu, dan kami bisa mengirimnya ke neraka dengan sekali tembak, tidak peduli seberapa kuat dia. Benarkah, bagaimana kalau aku mengirimmu ke neraka dulu? Begitu tentara bayaran itu selesai berbicara, terdengar tawa dingin dari belakangnya. Sebelum dia sempat berbalik, lehernya dipatahkan. Kamu. Penembak jitu lainnya yang bernama saudara kelima sangat ketakutan saat melihat kehadiran Qin Haodong yang tiba-tiba di atap. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukan tempat itu. Ia mengulurkan tangannya ke pinggang untuk mengambil pistol, tetapi sebelum ia bisa menariknya keluar, lehernya telah dicekik oleh sebuah tangan besar. Ia langsung kehilangan kesadaran. Qin Haodong sangat marah saat ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh kedua penembak jitu itu dalam waktu kurang dari sekejap mata. Setelah menyelesaikan kedua ancaman itu, dia tidak berhenti. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas turun ke bawah. Di depan sebuah bangunan tua, seorang tentara bayaran berambut kuning berjalan ke sudut sambil menyenandungkan sebuah lagu yang tidak disebutkan namanya. Kemudian ia membuka kancing celananya dan mulai buang air kecil. Seperti dua penembak jitu di atap, yang ini juga mengira Qin Haodong tidak mungkin ada di sini karena masih terlalu pagi. Jadi dia tidak waspada. Saat dia mengeluarkan barang-barangnya dan bersiap untuk buang air kecil, dia mendengar suara retakan dan kehilangan kesadaran. Setelah mematahkan leher tentara bayaran itu, Qin Haodong meletakkan tubuhnya ke tanah dan berjalan tanpa suara ke dalam gedung. Sangat mudah baginya untuk membunuh target yang tidak waspada itu karena dia mempunyai persepsi yang luar biasa. Di lantai 2, dua tentara bayaran itu berjaga dan merokok, dengan senjata di tangan mereka. Tiba-tiba, dua sinar dingin keluar dari asap dan menghilang di tengah dahi mereka seperti kilatan. Kedua tentara bayaran itu langsung tewas dan jatuh ke belakang. Sebuah bayangan segera menopang mereka, lalu menjatuhkan mereka ke tanah tanpa suara. Qin Haodong membunuh dua tentara bayaran itu dengan jarum perak. Dia menghitung bahwa Dong Fangliang memiliki 8 tentara bayaran sebagai rekannya dan dia telah membunuh 5 dari mereka. Sekarang tinggal 3 orang. Di lantai 3, 3 tentara bayaran sedang bermain poker. Tentara bayaran muda yang berada di samping Dong Fangliang berkata dengan gembira, kakak bilang kita bisa menghabisi cewek itu nanti, dan kita bisa menghabisinya setelah dia, sekarang mari kita bermain poker, dan pemenangnya akan melakukannya terlebih dahulu. Seorang tentara bayaran di sampingnya berkata, bagus sekali, aku sudah memikirkannya sejak aku melihatnya kemarin, dan sekarang akhirnya aku bisa melakukannya. Setelah itu dan sebelum senyum genit di wajahnya memudar, dia memutar matanya dan terjatuh ke belakang. Kakak keenam, kamu baik-baik saja. Dua tentara bayaran lainnya sudah merasakan ada yang tidak beres, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, Qin Haodong sudah mencengkeram leher mereka. Dia membenturkan kepala mereka, dan kedua kepala itu ambruk seperti semangka yang hancur. Di dalam ruangan, Dong Fangliang mengusir tentara bayaran muda itu keluar. Kemudian dia melepas bajunya, memperlihatkan ototnya yang kuat. Dia memandang Lin Momo yang tengah meringkuk di sudut bersama si kecil, lalu tersenyum. Gadis kecil, menyerahlah saja berjuang, kekasih kecilmu itu manusia, bukan dewa, tidak mungkin dia bisa menemukanmu di sini. Meskipun anak kecil itu takut ketika melihat Dong Fangliang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membantah ketika mendengar dia berbicara buruk tentang Qin Haodong. Diamlah, kalian orang jahat, papa akan datang dan menyelamatkan kita. Jangan bersikap kekanak-kanakan, gadis kecil, ayahmu dipermainkan olehku seperti anjing, dia terlalu sibuk berjalan-jalan di jalan, aku bisa meneleponnya untukmu jika kau tidak percaya. Setelah itu, Dong Fangliang berbalik dan menatap Lin Momo. Dia berkata sambil tersenyum nakal, telepon dia dan biarkan dia mendengar betapa wanita itu akan menikmatinya nanti. Dia mengambil teleponnya di atas meja dan menghubungi nomor telepon Qin Haodong. Saat panggilan tersambung, terdengar nada dering yang jelas dari pintu.
Dongfang Liang terkejut dan berbalik untuk memeriksa pintu dengan panik. Siapa di sana? Begitu dia selesai berbicara, pintu berdenting dan terbuka. Sosok muncul di pintu, berdiri tegak seperti tombak. Sinar kemasan matahari terbenam membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari surga. Bab 54 terus bermain. Kedatangan Qin Haodong membawa secercah sinar mentari, tetapi kemudian ruangan itu dipenuhi oleh amarah yang membara. Dongfang Liang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena kedinginan itu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Itu tidak mungkin. Dia mengira Qin Haodong pasti berjalan terhuyung-huyung di jalan seperti semut di wajan panas. Di luar dugaannya, Qin Haodong berhasil sampai di sini. Apakah kamu tidak suka bermain game? Aku di sini untuk bermain denganmu. Qin Haodong berkata sambil tersenyum. Namun, aura pembunuh dalam senyumnya membuat Dongfang Liang merinding. Dia ada di sini, dia berhasil sampai di sini. Melihat sosok yang selama ini ia harapkan muncul di pintu, Lin Momo tak kuasa menahan air mata yang mengalir dari pipinya. Namun, ia tak kuasa menahan rasa bahagia, dan ia buru-buru berteriak, hati-hati, mereka punya senjata. Papa di sini untuk menyelamatkan Tang Tang. Anak kecil itu berteriak kegirangan. Pada saat yang sama, Dongfang Liang terbangun dan mencoba meraih pistol di atas meja. Sebelum dia bisa mencapainya, Qin Haodong menendang meja. Meja itu hancur berkeping-keping dan pistol itu tidak ditemukan dimanapun. Bagaimana, prajurit rajaku, bukankah ini menyenangkan? Qin Haodong menatap Dongfang Liang dengan dingin. Dongfang Liang tidak merasa terlalu panik meskipun dia tidak mendapatkan pistolnya, sebaliknya, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Yah, kau memang lebih kuat dari yang kukira, tapi jangan pernah berpikir kau bisa mengalahkanku seperti ini, aku dipanggil Raja Prajurit karena aku pantas mendapatkannya. Setelah dia mengatakan itu, semua tulangnya mulai retak. Kemudian levelnya tiba-tiba meningkat, mencapai ranah ke-6 dari kekuatan terbuka yang sangat dekat dengan milik tentara bayaran ilahi. Ekspresi Qin Haodong sedikit berubah, dan dia mencibir. Aku tidak menyangka kamu memiliki kartu itu di lengan bajumu. Bagaimana dengan itu? Aku menyembunyikan kekuatanku untuk membodohi kalian orang-orang bodoh sehingga aku bisa membunuh Lin Momo dan menyelesaikan misiku. Itulah strategiku, dalam bahasa Huaxiamu, itu disebut, bersikap seperti babi untuk memikat harimau. Aku adalah Raja Prajurit dan kau tidak lebih dari seorang dokter muda, mengapa kau pikir aku akan ragu untuk mengalahkanmu? Dongfang Liang semakin bangga saat berbicara, seolah-olah dia telah mengambil kendali penuh atas situasi tersebut. Dia berkata, berikan saja 15 juta yuan milikku jika kamu tahu apa yang akan terjadi, dan bayar aku tambahan 10 juta untuk membeli hidupmu sendiri, dan kemudian aku akan mengampunimu. Qin Haodong menatap Dongfang Liang dan tiba-tiba tertawa. Tawa yang tiba-tiba itu membuat bulu kuduk Dongfang Liang berdiri. Dia berteriak marah, apa yang kamu tertawakan, apa yang lucu? Qin Haodong berkata, saya menertawakanmu, kamu tidak perlu bertingkah seperti babi karena kamu babi sungguhan, berhentilah memancing harimau dan melompatlah ke atas kotoranmu sendiri. Pergilah ke neraka. Dongfang Liang meraung dan bergegas ke Qin Haodong. Dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dengan cara yang istimewa sejak dia tiba di Huaxia. Dalam pandangannya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Qin Haodong selama dia memperlihatkan tingkat kultivasi aslinya yang berada di alam ke-6 kekuatan terbuka. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong hanya mempermainkannya terakhir kali, dan dia tidak menggunakan 1/10 dari kekuatan aslinya. Oleh karena itu, meskipun dia telah mencapai alam ke-6 kekuatan terbuka, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan Qin Haodong yang sebenarnya. Sebelum Dongfang Liang mengayunkan pukulan pertamanya dan mencapai sudut pakaian Qin Haodong, dia merasakan wajahnya sakit. Dia terbanting ke wajah dan terpental. Ini tidak mungkin. Dong Liang berjuang untuk bangkit dari lantai dan benar-benar tercengang. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, dan lawannya seharusnya berada di lantai mencari giginya yang patah saat ini. Mengapa dia memukulinya seperti seorang ayah memukuli putranya? Dan mengapa dia tidak dapat menahan satu pukulan pun? Qin Haodong berkata dengan dingin, aku bilang kau babi karena kau memang bodoh.
Kau mungkin seorang raja prajurit atau apapun di luar negeri, tetapi kau bukan siapa-siapa di sini, di Huaxia. Wah, masih terlalu dini bagimu untuk bangga pada dirimu sendiri, sehebat apapun dirimu, kamu tidak akan pernah bisa lebih kuat dari senjata, kata Dong Fangliang sambil memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya dan bersiul. Itulah kode rahasia di antara dia dan teman-temannya. Dalam pandangannya, Qin Haodong pasti menyelinap ke atas. Pemuda itu akan menjadi daging di talenannya setelah rekan-rekannya menyerbu masuk dengan senjata, dan dia akan mencabik-cabiknya dengan cara apapun yang dia suka. Qin Haodong tidak bereaksi, dia menatap Dong Fangliang seperti menatap orang bodoh. Dong Fangliang bersiul lagi dan lagi sampai pipinya terasa sakit, tetapi dunia luar tetap sunyi. Jangan repot-repot, itu tidak akan berhasil bahkan jika kau terus bersiul sampai hari gelap, semua temanmu sekarang sudah mengundurkan diri di neraka milik setan, dan mereka menunggumu di sana. Apa, kau membunuh mereka semua? Dong Fangliang tidak percaya bahwa ini benar. Aku akan membunuhmu. Dia berteriak dan bergegas ke Qin Haodong, tetapi di tengah jalan, dia mengubah arahnya dan bergegas ke pintu. Dong Fangliang bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak akan menang hari ini, dan dia akan terbunuh jika dia bersikeras untuk bertarung. Oleh karena itu, dia melarikan diri. Namun, Qin Haodong tidak akan pernah melepaskannya. Jari-jarinya bergerak dan 2 jarum perak ditembakkan ke kaki Dong Fangliang. Dong Fangliang langsung kehilangan kemampuan berjalan, wajahnya membentur tanah. Qin Haodong melangkah maju dan menendangnya langsung ke langit-langit. Dia menghantam langit-langit, dan jatuh terduduk di lantai, mulutnya memuntahkan darah. Melihat Dong Fangliang tidak dapat lagi melarikan diri dengan separuh nyawanya, Qin Haodong menghampiri dan merobek jubah Lin Momo dan si kecil. Haodong. Lin Momo melompat ke pelukan Qin Haodong. Dia begitu gembira hingga menangis. Dia hanya terjebak dalam keputusasaan, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya setelah diselamatkan. Itu adalah satu-satunya cara untuk membuatnya merasa aman dengan dipeluk oleh seorang pria. Ibu, aku juga ingin memeluk ayah. Teriakan si kecil membangunkan Lin Momo dari lamunannya. Dia mendorong Qin Haodong dengan pipinya yang kemerahan. Papa, peluk. Si kecil berteriak dan mengulurkan kedua tangannya yang gemuk. Kemudian Qin Haodong menggendongnya. Papa, ini luar biasa, aku tahu papa akan datang menyelamatkan ibu dan aku, kata gadis kecil itu sambil mencium wajah papa. Papa, orang jahat itu menindas aku dan mama, papa harus menangkapnya demi kita. Qin Haodong menyelamatkan Lin Momo dan Tang Tang, dan dia merasa sangat lega. Dia memberikan si kecil itu kepada Lin Momo dan berkata, bawa dia ke pintu dan tunggu aku. Dia tidak akan pernah membiarkan hal ini berlalu begitu saja karena Dong Fangliang telah mempermainkannya begitu lama, tetapi dia tidak ingin si kecil melihat pertumpahan darah, jadi dia membiarkan Lin Momo mengalahkannya terlebih dahulu. Lin Momo mengerti apa yang akan dia lakukan dan berkata, baiklah, kami akan menunggumu di luar. Setelah ibu dan anak itu keluar, Qin Haodong melangkah maju ke arah Dong Fangliang. Dia berjongkok dan bertanya kepadanya, bagaimana perasaanmu, bukankah itu menyenangkan? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Dong Fangliang panik dan tidak berdaya, dan meskipun ia berusaha menjauh dari Qin Haodong, kakinya tidak dapat berjalan sama sekali. Ia hampir tidak dapat bergerak sedikit pun, tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Kau tahu apa yang ingin kulakukan? Kata Qin Haodong dingin, sudah kubilang, aku akan membuatmu berharap kau tidak pernah dilahirkan jika kau berani mencabut sehelai rambutnya. Tapi aku benar-benar tidak menyentuh rambutnya. Dong Fangliang menjawab dengan suara gemetar. Qin Haodong berkata sambil tersenyum padanya. Dong Fangliang mencoba menyanjungnya dengan senyuman yang sama, tetapi senyumannya terlihat lebih jelek daripada wajah sedih. Karena kamu pintar dan suka bermain game, ayo kita lanjutkan bermain, kata Qin Haodong sambil memegang salah satu tangan Dong Fangliang. Dia tersenyum dan berkata, coba tebak jari mana yang ingin aku remukkan terlebih dahulu. Wajah Dong Fangliang berubah tajam, dan dia langsung memohon, tidak, kumohon lepaskan aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu pemain yang tidak terkoordinasi dengan baik, kalau begitu, aku akan bermain sendiri. Qin Haodong berkata sambil meraih jari telunjuk Dong Fangliang dan meremasnya dengan kuat.
Terdengar suara tulang patah yang mengerikan, diikuti oleh jeritan Dong Fangliang yang memilukan. Jari adalah bagian tubuh manusia yang paling rentan, dan hanya sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit seperti itu. Dong Fangliang pingsan. Akan tetapi, saat ia berada di bawah pimpinan Kaisar Kayu Hijau, kematian merupakan kemewahan. Legenda mengatakan bahwa naga memiliki sisik terlarang, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Dong Fangliang yang gegabah telah menyentuh dua sisik itu sekali, oleh karena itu, ia harus menanggung amukan Kaisar Kayu Hijau. Dia menjentikkan jarinya dan membangunkan Dong Fangliang. Dia menatap Qin Hao Dong seperti sedang melihat setan, dan berteriak ketakutan, "Tolong, aku mohon padamu, tolong biarkan aku mati." "Membiarkanmu mati, itu tidak akan mudah. Kau tidak suka bermain game, kita baru saja mulai dan aku belum selesai," kata Qin Hao Dong sambil meremas ibu jari Dong Fangliang. Dia menggunakan ki sejati kayu hijau untuk melindungi jantung dan otak Dong Fangliang, yang membuatnya tidak mungkin pingsan. Dia juga mengklik titik vital Dong Fangliang untuk menonaktifkan suaranya agar tidak membuat makhluk kecil itu takut. Setelah semua tindakan dilakukan, Dong Fangliang berkedut dengan wajah bengkok, tetapi dia hampir tidak bisa mengeluarkan suara apapun, dan akhirnya dia tahu apa yang disebut, "Semoga kamu tidak pernah dilahirkan." Tak lama kemudian, Qin Hao Dong meremukkan ke-10 jarinya, dan amarah di dadanya sedikit mereda. Dia mengangkat tangannya dan mengklik titik bisu Dong Fangliang untuk mengaktifkannya kembali. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana, bukankah lucu? Iblis, kau iblis, bunuh saja aku." Dong Fangliang benar-benar kehabisan tenaga kali ini, dan memohon dengan lesu. "Kamu benar-benar membosankan, bukankah kamu sangat menikmati permainan bersamaku tadi?" kata Qin Hao Dong. "Sekarang kamu tidak suka bermain, jawab saja pertanyaanku, siapa yang menyuruhmu menculik Momo?" Dia merasa sangat gelisah, bagaikan singgasana di tenggorokan, dan dia bahkan tidak bisa tidur jika tidak menemukan manipulator jahat di belakang panggung. Aku tidak tahu." "Oh, mulutmu keras, ya, sepertinya kamu belum cukup bersenang-senang." "Tidak, itu benar." Dong Fangliang menjelaskan dengan panik, "Pria itu mempekerjakanku di web gelap, dan kami tetap berhubungan melalui telepon, kami tidak pernah bertemu dan aku tidak tahu siapa dia. Dan orang itu sangat berhati-hati. Dia menggunakan perangkat lunak untuk mengubah suaranya setiap kali dia menelepon, dan saya bahkan tidak tahu apakah itu suara laki-laki atau perempuan." Qin Hao Dong tahu bahwa Dong Fangliang tidak berbohong. Dia berhenti bertanya dan berkata, "Kalau begitu, kita harus terus bermain." Dia mengangkat tangan kanannya dan bertanya, "Coba tebak berapa banyak gigimu yang akan tanggal setelah pukulan ini." "Jangan, kumohon jangan lakukan itu, kumohon bunuh aku atau panggil polisi." Dong Fangliang benar-benar ketakutan. Namun, Qin Hao Dong tidak berhenti. Dia menamparkan wajah Dong Fangliang. Darahnya berceceran dan giginya beterbangan kemana-mana. "Bodoh, pukulan itu benar-benar akan merontokkan semua gigimu." Qin Hao Dong tampak tidak puas dengan reaksi Dong Fangliang, lalu berkata, "Sekarang setelah kamu kehilangan semua gigimu, apa yang harus kita mainkan selanjutnya?" Bab 55 Si Manipulator Jahat di Balik Layar. "Iblis, kau iblis, bunuh saja aku." Dengan wajah penuh kengerian, cairan kuning mengalir di bawah tubuh bagian bawah Dong Fangliang. Bau pesing langsung memenuhi ruangan. "Hanya itu, kau mengompol." Tiba-tiba Qin Hao Dong kehilangan minat bermain. Dia menusuk dan mematahkan arteri jantung Dong Fangliang, sehingga mengakhiri hidupnya. Saat hendak pergi, alunan musik merdu terdengar. Ia menoleh untuk memeriksa, dan melihat telepon Dong Fangliang berdering di sudut ruangan. Ia mengangkat telepon dan memeriksanya. Layarnya menunjukkan majikan 108. Terlintas dalam benaknya bahwa ini mungkin panggilan dari manipulator jahat di balik layar. Qin Hao Dong tidak ragu untuk menekan tombol jawab karena dia pikir dia mungkin dapat menemukan orang itu berdasarkan panggilan telepon tersebut. Ketika dia tersambung, pria di seberang berkata dengan nada mendesak, "Dong Fangliang, bunuh saja wanita itu sekarang." Keluarga Lin sudah memanggil polisi dan sekarang seluruh kota Jiangnan sedang mencarimu. Jangan ambil risiko. Ternyata panggilan itu sebenarnya dari manipulator jahat di balik layar. Qin Hao Dong ingin mendapatkan informasi lebih banyak, tetapi dia takut ketahuan atau dicurigai.
Baiklah, aku akan membunuhnya sekarang. Suara Qin Haodong hampir sama dengan suara Dong Fangliang. Dia adalah kaisar dunia kultivasi, dan mengubah suara hanyalah hal yang mudah baginya. Lakukan apa yang telah kita diskusikan setelah membunuhnya, dan aku akan memasukkan sisa uangnya ke rekeningmu. Qin Haodong menyesal telah membunuh Dong Fangliang terlalu dini. Dia seharusnya bertanya kepada Dong Fangliang tentang rencana tindak lanjut. Tenang saja, aku akan mengurus semuanya dengan baik. Orang di seberang telepon langsung menutup telepon setelah Qin Haodong selesai berbicara. Dia tahu ada yang berbeda, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Di kota Jiangnan, seorang pemuda berusia 20-an berdiri di dek kapal pesiar di Sungai Qinglong. Ia memegang iPhone terbaru di tangannya, dan wajahnya tampak menakutkan karena terlalu suram. Dia melemparkan telepon itu ke sungai tanpa ragu-ragu setelah menelepon. Nak, kenapa kamu melempar ponselmu? Pada saat itu, seorang wanita parubaya keluar dari kabin. Rencana kita terbongkar, Dong Fangliang, si idiot, sudah mati, jawab pemuda itu dengan wajah muram. Bagaimana mungkin, dia adalah raja tentara bayaran di Asia Tenggara, dan bukankah kamu baru saja berbicara dengannya di telepon, tanya wanita parubaya itu. Orang itu meniru dengan sangat baik, tetapi aku tahu dia bukan Dong Fangliang, kata pemuda itu. Dong Fangliang adalah orang yang tamak, aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membayarnya 5 juta yuan tambahan jika dia segera membunuh Lin Momo. Dong Fangliang akan menambahkannya menjadi 10 atau bahkan 20 juta, tetapi orang di telepon itu menjawab tanpa ragu-ragu. Apa maksudmu? Rupanya wanita parubaya itu tidak sebijaksana pria muda itu, dan dia masih mencoba mencernanya. Itu berarti Dong Fangliang ditangkap atau dibunuh, dan pria yang menjawab telepon itu menjebakku untuk mendapatkan informasi lebih banyak sehingga dia bisa melacakku. Nak, apa yang harus kita lakukan? Kita akan sangat menderita jika keluarga Lin tahu bahwa kita menyewa pembunuh bayaran, wanita parubaya itu bertanya dengan penuh semangat. Anak-anak muda itu tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir, saya membeli kartu telepon di luar negeri, dan tidak ada informasi pribadi di dalamnya, saya sudah membuangnya ke sungai, dan tidak ada yang bisa menemukan saya meskipun mereka bisa menemukan teleponnya. Bagaimana dengan Dong Fangliang, apakah dia akan mengkhianatimu? Dia akan melakukannya secepatnya, tapi aku sudah mempersiapkannya. Dia tidak punya informasi berguna tentangku, dan tidak ada yang bisa mendapatkan informasi berguna darinya, tidak peduli seberapa keras dia disiksa. Bagus sekali, wanita parubaya itu menepuk dadanya dan berkata, apa selanjutnya? Apakah kita akan menyewa pembunuh lain? Tidak, kita sudah terlalu sering gagal, Lin Momo tidak cedera sama sekali dan itu sudah merugikan kita, yang berarti ini tidak akan berhasil. Kita harus menemukan pendekatan baru jika kita ingin mengambil alih Lin's Group. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tanya wanita itu. Aku akan mengubah strategiku karena ini tidak akan berhasil. Aku sudah punya rencana. Aku akan mengambil alih grup Lin, tidak peduli Lin Momo mati atau hidup, kata pemuda itu dengan nada mengerikan. Mendengar nada sibuk di telepon, Qin Haodong menutup telepon dengan menyesal. Ternyata satu-satunya cara sekarang adalah meminta bantuan teknis polisi untuk mengetahui identitas pria di seberang telepon. Saat sirene berbunyi keras di luar, beberapa mobil patroli diparkir di depan gedung. Beberapa saat kemudian, Nalan Wuxia bergegas naik ke atas. Dia melirik tubuh Dong Fangliang, lalu bertanya kepada Qin Haodong, apa yang terjadi? Qin Haodong menceritakan kepadanya tentang kisah tersebut, termasuk merampok Honda untuk menyelamatkan Lin Momo dan si kecil. Akhirnya, katanya, mereka berjumlah 9 orang, 2 di antaranya berada di atap gedung di seberang jalan, saya juga pernah membunuh mereka. Dia membunuh 9 orang berturut-turut. Dia pikir akan lebih baik jika dia membiarkan polisi melakukan sisanya. Nalan Wuxia sedikit terkejut. Dia tahu Qin Haodong sangat kuat, tetapi bahkan dia tidak akan bisa membunuh 9 tentara bayaran berpengalaman dalam waktu sesingkat itu dan tidak terluka sama sekali. Baiklah, mengapa kamu datang secepat ini? Qin Haodong bertanya dengan ragu karena dia harus menerapkan pelacakan darah untuk menemukan tempat itu, tetapi Nalan Wuxia berhasil sampai ke sini begitu cepat. Mobil yang kamu rampok itu ada GPS-nya, atau menurutmu bagaimana Zhang Dazi bisa menemukanmu dengan mudah? Baiklah.
Qin Haodong mengangguk dan bertanya, baiklah, apakah kamu punya informasi untuk menemukan si botak itu? Aku harus mengembalikan mobil itu kepadanya dan membayarnya. Bagaimanapun juga, akulah yang merampok mobilnya, aku harus berterima kasih padanya. Nalan Wuxia memutar matanya dan berkata, kamu bisa berterima kasih padaku jika kamu bersikeras, karena aku sudah membeli mobil itu. Kau membelinya, untuk apa kau membeli mobil jelek itu? Tanya Qin Haodong dengan mata terbelalak. Katakan saja padaku, kaulah yang membuat kekacauan ini, tidakkah kau benar-benar berpikir bahwa aku terlalu kaya untuk membeli apapun yang aku inginkan? Nalan Wuxia berkata dengan tidak puas, kau perampok dan aku polisi, apa pilihan lain yang kumiliki ketika aku menolak untuk menangkapmu dan membiarkanmu pergi? Baiklah. Qin Haodong merasa malu. Tidak ada pilihan yang lebih baik jika dia berada di posisi Nalan Wuxia. Pada saat yang sama, dia merasa hangat dan berterima kasih kepada polisi wanita itu karena dia bisa menangani situasi tersebut tanpa bantuannya. Berapa harganya? Aku akan membayarmu sekarang. Lupakan saja, tidak apa-apa. Kau menyelamatkanku terakhir kali, jadi mari kita akhiri saja, kata Nalan Wuxia seolah-olah dia tidak peduli, yang memang benar karena dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan 300.000 yuan. Baiklah, kurasa kali ini aku berutang padamu. Qin Haodong tahu bahwa keluarga Nalan cukup kaya, jadi dia menerimanya. Lalu dia menambahkan, aku butuh bantuanmu yang lain. Katakan saja padaku apa itu. Qin Haodong mengangkat telepon Dong Fangliang, lalu menunjuk nomor di telepon itu dan berkata, saya berpura-pura menjadi Dong Fangliang dan berbicara dengan karyawannya, tetapi saya tidak mendapatkan informasi yang berguna. Bisakah Anda menggunakan sumber daya teknis untuk melacak nomor tersebut, dan mencari tahu siapa manipulatornya? Itu tugasku, serahkan saja padaku, dan aku akan memberi tahu hasilnya. Kata Nalan Wuxia sambil meletakkan telepon di sakunya. Qin Haodong membiarkan polisi melakukan sisanya, lalu dia berjalan keluar pintu, membawa Lin Momo dan anak kecil itu pergi dari sana. Di Villa Lin, Lin Ziyuan mondar-mandir seperti semut di wajan panas. Ia khawatir tentang hilangnya putri dan cucunya secara tiba-tiba. Meskipun ia telah menelepon polisi, ia masih merasa gelisah. Kakek, aku kembali. Gadis kecil itu menangis dan melompat ke Lin Ziyuan. Tang, kau membuatku sangat takut. Lin Ziyuan memeluk erat bocah kecil itu. Si kecil berkata, kakek, orang itu jahat sekali, papa yang menyelamatkan aku dan mama. Lin Ziyuan menatap Lin Momo yang baru saja memasuki rumah ketika dia mendengar itu, lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Tang dan aku diculik. Dong Fangliang adalah pembunuh yang dikirim oleh lawan. Lin Momo menceritakan keseluruhan kisah tentang bagaimana Dong Fangliang menculiknya dan Tang. Ketika mendengar Qin Haodong kembali berjuang mati-matian untuk menyelamatkan putrinya, Lin Ziyuan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Dr. Qin, keluarga Lin berutang banyak padamu. Tuan Lin, itu bukan masalah besar. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, saya yang harus disalahkan karena terlalu ceroboh, atau Dong Fangliang tidak akan punya kesempatan. Ini semua salahku, mataku sudah tua dan redup, aku yang memperkenalkan serigala itu ke keluargaku dan kupikir dia pengawal yang mahal, aku tidak menyangka dia pembunuh. Lin Ziyuan tampak seperti menyalahkan dirinya sendiri, dan dia sangat marah ketika menyebut nama Dong Fangliang. Dia mengumpat sambil memikirkan si manipulator yang bersembunyi di belakangnya. Siapa gerangan dia yang mengejar Momo berulang kali? Aku akan mencincangnya jika aku tahu siapa dia. Qin Haodong berkata, jangan khawatir Tuan Lin, saya akan segera menemukannya. Lin Ziyuan menghela napas dan berkata, pria itu akan keluar selama 1 hari lagi, dan Momo akan semakin terancam. Sangat sulit untuk menemukan pengawal yang dapat diandalkan dan kuat. Qin Haodong memiliki perasaan yang sama dengan Lin Ziyuan. Orang kaya selalu dikelilingi oleh pengawal, tetapi satu-satunya kegunaan mereka adalah untuk menakut-nakuti orang biasa. Hanya sedikit dari pengawal ini yang mampu bertahan saat menghadapi pembunuh sungguhan. Tuan Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang pengawal, saya akan melakukannya untuk Anda,
dan saya akan menemukan beberapa pengawal yang kuat dan dapat diandalkan untuk Momo besok malam. Lin Momo bertanya, benarkah, Hao Dong? Bahkan Lin's Group, dengan semua kekuatan finansial dan koneksinya di kota Jiangnan, gagal menemukan pengawal yang memuaskan. Lin Momo tidak pernah bisa membayangkan bagaimana seorang mahasiswa senior seperti Qin Hao Dong bisa menemukan pengawal untuknya. Aku ingin memberimu kejutan, tapi kurasa itu tidak akan berhasil. Qin Hao Dong menceritakan padanya tentang bagaimana dia berbicara di Divine Mercenaries dan mendirikan perusahaan keamanan secara rinci. Akhirnya, ia menambahkan, besok aku akan membuat beberapa obat penyembuh. Sebentar lagi Saber dan orang-orang lain dari Divine Mercenaries dapat menjalankan tugas mereka, yang tidak akan lama lagi. Lin Momo langsung mengerti setelah Qin Hao Dong selesai berbicara. Dia tahu bahwa Qin Hao Dong yang mendirikan perusahaan untuknya, jadi dia sangat tersentuh dan berkata, Hao Dong, terima kasih. Qin Hao Dong tersenyum dan berkata, sama-sama, aku bilang tidak ada yang bisa menyakitimu dan putri kecil kita selama aku bersamamu. Aku harus menepati kata-kataku karena aku pria sejati.